Ya ampun, kamu nggak dengar dering alarm dan terlambat berangkat kerja. Aduh, karena gak sempet pilih-pilih pakaian, kamu ambil aja apa yang ada. Biasanya, kamu memilih di antara beberapa sweater dan celana koleksimu meski terlambat. Tapi hari ini, entah kenapa, kamu mengambil pakaian pertama yang kamu lihat. Dan kamu tidak ketinggalan bus. Mantap! Kamu berlari ke jalan dan masih belum sadar ada sesuatu yang bisa dibilang agak aneh. Seorang wanita berjalan melewatimu sambil membawa secangkir kopi. Dia pakai jeans, kaos kaki, sandal, dan sweater tua. Semua pakaiannya agak kurang cocok. Aneh sekali. Kamu tahu perempuan itu dan biasanya pakaiannya penuh gaya. Gak lama, ada seorang pria yang mengenakan piyama dan sepatu kets naik ke bus yang sama. Dan ada wanita tua yang mengenakan celana tidur abu-abu, jaket pink, dan bandana anak motor. Semua orang berpakaian aneh. Kamu sadar sih, tapi kamu anggap angin lalu. Entah kenapa, kamu gak peduli sama sekali. Kamu mengeluarkan HP dan... Casing ponsel mewah barumu tiba-tiba kelihatan gak terlalu bagus. Casing itu terlalu besar dan sulit sekali digenggam. Gak praktis sama sekali deh. Jadi, kamu membuang casing itu ke tempat sampah. Padahal harga belinya sampai sejutaan loh. Waduh, kamu ini kenapa? Di kantor, kamu melihat tanaman kantor yang mewah sudah dipindah. Dulu letaknya di dekat jendela dan sangat serasi dengan desain interior kantor. Sekarang, letaknya di sudut ruangan dan ruang kosong di dekat jendela semakin luas. Beberapa poster film keren juga dilepas. Bosmu yang masih muda, yang selalu berpakaian sesuai gaya terbaru, kini kelihatan biasa aja. Dia pakai sweater abu-abu, celana abu-abu, dan sepatu kets. Saat itulah kamu tersadar, ada yang gak beres nih. Kamu membuka laptop dan memeriksa pasar saham. Dalam beberapa jam terakhir, dunia ekonomi telah berubah total. Banyak saham merek terkenal dan rumah mode terjun bebas. Entah kenapa, ada sesuatu yang terjadi pada otak manusia. Alhasil, neuron yang bertugas menjaga rasa individualitas dan identitas diri tidak berfungsi lagi seperti dulu. Pekerjaan desainer dalam menghias pakaian, situs web, furnitur, dan mobil tiba-tiba terasa tidak berarti lagi. Orang-orang di seluruh dunia turun ke jalan dalam balutan pakaian seadanya yang kebetulan ada di atas tumpukan baju bersih mereka. Tidak ada lagi yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan lemari demi memilih pakaian terbaik. Kamu cuma mau pakai pakaian yang nyaman. Pada bulan-bulan pertama setelah mode menghilang, dunia mulai membuang ribuan ton pakaian, sepatu, poster, ornamen, dan banyak hal yang tidak lagi dibutuhkan. Gak ada lagi tumpukan 10 kaos, 15 gaun, atau 8 pasang celana di kamarmu. Kamu cuma menyimpan 2 set pakaian paling simpel dan membuang yang lain. Lemari gak berguna lagi. Semua pakaianmu muat kok ditaruh di kursi di samping kasur. Tiba-tiba bilik lemarimu yang kosong berubah menjadi... apapun itu. Pameran seni kontemporer, produksi teater orisinal, dan semua aspek kehidupan mode tiba-tiba tidak lagi menarik di mata semua orang. Fashion show menjadi acara Jumat malam yang aneh, gak ada lagi orang-orang yang datang ke sana. Semua orang sekarang jadi lebih kaya, gak ada lagi yang repot buang-buang uang demi mobil mahal. Yang penting mobilnya bisa jalan, cukup. Orang-orang yang pernah membeli mobil mewah second untuk dipamerkan ke bos, mereka menjualnya dengan harga murah. Produsen mobil tidak lagi mengecat mobil. Kini, mobil hanya berisi interior praktis dan warna abu-abu standar pabrik. Tapi mencari tempat parkir mobil sepulang dari bioskop masih menjadi masalah besar. Produsen pakaian membuat gaya baru, jumpsuit kasual hijau gelap untuk semua acara. Ada kantong, tudung yang bisa dilepas, dan lapisan bulu palsu yang juga bisa dilepas. Kamu bisa mengenakannya kapanpun, dan semua orang mulai terlihat sama. Bintang olahraga berhenti mengendorse merek pakaian, kolektor sepatu kets membuang ratusan pasang sepatu edisi terbatas. Gak ada lagi yang saling membicarakan gaya orang lain diam-diam, dan mau kamu kaya atau miskin, karena semua orang jadi makin serupa, strata sosial pun menjadi setara. Gak ada lagi dress code di mana-mana. Keren! Sekarang, orang-orang membeli pakaian baru cuma kalau yang lama sudah sobek atau usang. Banyak uang masuk ke celengan dan rekening bank makin gemuk. Sumber daya alam pun makin terjaga. Setiap tahun, miliaran galon air dihabiskan untuk dunia mode. Bayangin aja, butuh 6.800 liter air untuk membuat sepasang celana jeans. Pupuk pestisida untuk menanam kapas, bahan kimia untuk membuat pewarna, semua itu sudah ditinggalkan. Kita juga menghemat lebih banyak air karena cucian kita makin sedikit. Bumi pun tersenyum.
Mode bukan cuma soal pakaian, mobil, dan sepatu. Gaya hidup dan selera kita juga berubah. Misalnya, dulu kamu sering ke kafe kece setiap hari, ngopi-ngopi cantik, dan mampir ke semacam pameran lukisan abstrak. Meski nggak begitu menikmati seni lukis, kamu tetap pergi. Karena banyak orang bilang pengalaman seperti ini membawa perubahan pada hidup. Intinya, kamu nggak mau ketinggalan. Lalu kamu ikut kelas pilates demi mengisi feed sosial media. Meski tidak pernah menyadarinya, beberapa gaya hidupmu didikte oleh mode dan itu memengaruhimu. Kini kamu bebas menjadi diri sendiri. Semua temanmu lagi bahas film baru yang super keren ya. Setahun lalu, kamu mungkin langsung ngacir ke bioskop malam harinya, tapi sekarang kamu nggak peduli. Toh sekarang kamu nggak begitu suka film genre ini. Di satu sisi, mode bisa merampas semua individualitasmu. Kalau kamu adalah pribadi kreatif yang unik, kamu nggak akan bisa mengekspresikan diri dengan setelan desainer. Saat ini, semua orang memang mengenakan barang yang sama, tapi bukan karena mereka menganggapnya sedap dipandang, melainkan cuma karena nyaman dan praktis. Pendapat orang lain tidak lagi memengaruhimu. Kamu mengikuti nalurimu dan makin mempercayai diri sendiri lebih dari sebelumnya. Industri musik bergeser, para seniman tidak mengikuti tren lagi, genre baru ditemukan setiap minggunya. Studio musik besar tidak mampu bertahan, dunia virtual juga berubah total. Waktu membuka media sosial, semuanya jauh berbeda. Orang-orang tidak lagi memedulikan fashion, tiba-tiba mereka juga tidak berminat lagi merepost hashtag dan melakukan tantangan viral. Orang-orang tidak lagi menghabiskan waktu demi selfie sempurna dengan latar belakang, filter, dan angle yang sempurna. Semua orang mulai memposting foto kehidupan biasa mereka tanpa Photoshop. Kelihatannya, sebentar lagi media sosial cuma dipakai oleh mereka yang mengelola perusahaan penjual barang sehari-hari. Orang biasa tidak lagi memposting foto demi likes. Ini dunia baru yang aneh. Gak ada lagi barisan tenda di luar mall waktu ponsel anyar dirilis, sebab yang kamu pakai sekarang sudah bagus kok. Semua industri teknologi kehilangan banyak uang. Video terpopuler di YouTube sekarang berisi berita, kiat-kiat, tips praktis untuk memperbaiki barang di sekitar rumah, kesehatan, nutrisi, dan tema sejenisnya. Blogger fashion kehilangan jutaan pelanggan setiap harinya, dan barang-barang mahal serta gemerlap perlahan hilang. Gak ada yang menghamburkan uang supaya video terbarunya kelihatan super kece, karena memang begitulah selera orang saat ini. Dunia menjadi jauh lebih simpel, tapi orang-orang jauh lebih terampil dalam kegiatan bermanfaat. Setelah beberapa generasi, orang-orang tidak hanya mengenakan pakaian dan sepatu yang sama, serta mengendarai mobil dan membangun rumah dengan gaya serupa. Cara pikir dan cara bicara orang-orang juga ikut jadi seragam. Di semua aspek kehidupan, pilihan yang ada makin sedikit dan imajinasi, kreativitas, serta keunikan semuanya sirna. Orang-orang bahkan tidak tahu apa arti keberagaman dan mudah sekali memprediksi tindakan serta ucapan semua orang. Misteri di dunia jauh berkurang. Umat manusia lebih berfokus pada kepraktisan, membuat hidup semua orang jauh lebih membosankan. Bersamaan dengan mode, segala bentuk hiburan lainnya ikut meredup. Film, musik, buku, semua hilang. Yang terpenting adalah keterampilan hidup, makanan, dan atap di atas kepala. Hidup kembali sederhana. Semua orang mulai bersikap layaknya spesies yang berbeda, lebih mirip semut. Orang-orang memang tidak unik lagi, tapi mereka mampu bekerja sama dengan jauh lebih baik dan mulai membuat proyek internasional yang luar biasa. Tak lama, semua orang di dunia punya listrik, internet, dan air mengalir. Seluruh dunia bergerak dalam harmoni seperti semut-semut dalam raksasa koloni.